Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan lusa ya, tanggal 21 Oktober 2021. Jadi memang harinya besok hari libur bursa ya, satu hari. Memang tanggal merahnya hari ini ya, tapi libur bursanya besok digeser satu hari seperti biasanya ya. Em, jadi saya mulai langsung, ini bagian kedua, saya bahas 8 saham. Tadi yang pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Yang mau menonton yang bagian pertama silakan. Yang ini saya mulai langsung dengan INDF ya. Indofood ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi yang sudah punya jangan terlalu buru-buru jual. Pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 6675 dan 6600. Yang mau buy on weakness ya, tunggu aja di sekitar area 6600 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 6600, kalau dia berhasil rebound ya, naik ke atas 6600, naik ke atas 6675, itu boleh tambah lagi atau buy ya. Atau istilahnya buy on weakness ya. Tapi tunggu rebound. Kalau dia belum mantul atau belum rebound ya, berarti ada kecenderungan dia testing lagi di area bawahnya 6350. Kalau yang mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, afternya masih cukup bagus, tapi belinya bertahap aja ya. Pasang stop lossnya di 6675 dan 6600. Kalau dia naik lagi ke atas 6950, tambah lagi breakout ke atas 7075 ya, itu boleh tambah lagi, boleh. Target berikutnya di 7275 dan 7350. Sebenarnya kenaikannya ini masih cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan ya, oh, dia masih bisa naik ke 7350, bahkan bisa sampai ke 8000, masih memungkinkan ya untuk INDF ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut resisten ya, seperti itu ya. Mungkin ada saya perlu pendapat seperti ini ya. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia dari bawah naik, gagal bertahan di atasnya. Oh, dia turun sideways ya, kemudian dia turun dalam bisa sampai di bawah 5800. Nah, apakah ini juga seperti itu? Karena sebelumnya dia juga sama ya. Ini dia berusaha naik ke atas ya, gagal ya 6675, dia turun lagi ya. Sebenarnya sih jangan terlalu takut ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Memang resisten itu uh, batasan kita, misalnya ya, kalau banyak orang yang take profit di sana ya, ada kecenderungan setelah itu harganya turun kalau dia gagal breakout ke atas ya. Tapi kalau dia berhasil tembus lagi ke atas, dia akan membentuk resisten baru di atasnya yang lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trading stop atau stop loss ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau dia naik lagi ke atas 950, berarti kan dia breakout. Mau tambah lagi silahkan ya. Karena setiap kali kalau dia habis koreksi ya, ini koreksinya masih cukup wajar ya, dia breakout lagi, dia masih higher high. Karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah. Saran saya sih baiknya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya 6675 dan 6600. Nanti breakout kita tambah lagi, seperti itu ya, average up ya. Kurang lebih cukup lah untuk INDF ya. Berikutnya untuk BEPS ya, BEPS ya. Jadi BEPS ini memang um, intinya sudah lama nggak saya bahas ya, karena mungkin transaksinya nggak setinggi yang lain-lainnya ya. Jadi biasanya saya akan bahas 16 saham ya. Jadi nggak saya bahas bukan berarti jelek, nggak ya. Tapi ini sebelumnya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Breakout ke atas 1800 boleh tambah lagi ya. Jadi target terdekatnya sebenarnya sekitar area 2000 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2000, kalau mau tambah lagi silakan. Saya pakai acuan setiap kelipatan 200 ya. Target berikutnya sekitar 2200 dan 2400 masih memungkinkan ya. Tapi kalau kita lihat di sini volumenya kalau rata-rata dia cenderung datar ya. Walaupun di atas rata-rata 5 harinya ya volumenya ya. Kalau menurut saya sih yang belum punya lebih baik tunggu buy on weakness. Sebelumnya saya sarankan di area 1000 ya. Tapi karena sudah lama ya, saya nggak bahas lagi ya. Mungkin mau tunggu di area 1350. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1350, itu belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1350 ya. Jadi bukan turun ke 1350, katanya Pak Suntar boleh buy on weakness langsung buy. Enggak ya. Kita tunggu mantul atau istilahnya rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas. Saya kasih setiap lipatan 100 saja ya. Naik ke atas 1450 tambah lagi, naik ke atas 1550 tambah lagi ya. Itu yang mau buy on weakness tunggu di bawah kalau mau buy ya. Tapi kalau posisi sekarang ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia kan masih naik ke atas. Kalau misalnya mau buy sekarang, sebenarnya menurut saya sih lebih baik tunggu sekalian breakout ke atas 2000 buy ya. Buy-nya jangan terlalu banyak. Target berikutnya di 2200 dan 2400. Atau lebih baik tunggu koreksi aja lah. Itu pilihan yang terbaik ya. Kalau dia berhasil turun kemudian rebound lagi ke atas, barusan kita beli ya. Belinya jangan terlalu agresif ya, santai aja.
bertahap aja. Berikutnya untuk indie. Jadi indie itu bagaimana Mas Sunar? Oh, sepertinya euforia batubara apakah sudah selesai ya? Kalau kita perhatikan memang trennya masih bagus. Ini area konsolidasinya istilahnya atau sideways di atas ya. Sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu takut. Kalau sudah punya pasang aja ikutin yang sudah saya berikan ya di sini 2250 ya. Pasang trading stopnya di sana. Kalau misalnya sudah kena, kapan kira-kira buy lagi? Ya kalau mau buy high sell higher tunggu kalau dia breakout ke atas 2330 beli lagi ya. Tambah lagi naik ke atas 2390 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness ini saya gambarkan sebelumnya areanya saya gambarkan di 1900-an ya. Tapi berhubung sudah naik tinggi, tunggu di area 2000 ya kalau mau buy on weakness. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2000, ini sesi kedua sudah mulai ya. Jadi saya bahasnya waktu sesi satu break ya. Ini ya. Di sesi kedua sudah mulai. Yang mau buy on weakness tunggu di area 2000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2000 seperti ini sebelumnya ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2000, buy, naik ke atas 2050 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang nggak berani buy sekarang ya. Kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 2200 ya. Kalau dia turun di bawah 2200 ya kemungkinan dia testing area support 2000 ya. Mau buy sekarang boleh aja belinya bertahap naik ke atas 2330 tambah lagi, naik ke atas 2390 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, ini target berikutnya kurang lebih saya gambarkan sekitar 2500 ya. Itu di area Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau dia naik lagi, maka target berikutnya saya pakai acuan 2700 ya. Jadi saya gambarkan ini berikutnya 2700 ya. Yang ini 2500 ya. Jadi itu target price-nya memang uptrend-nya masih cukup bagus. Ini istilahnya konsolidasi di area atas ya. Kalau orang mendaki gunung ya, istilahnya dia istirahat sebelum dia mendaki lagi ya. Entah dia masih mau mendaki lagi atau dia istirahatnya lama atau bakalan turun ya kita nggak tahu ya. Yang pasti pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Saya tambahkan lagi 2200 lah ya. Ini tuh stop lossnya atau trading stopnya maksimumnya ya. Kalau dia turun bayar 2200 lebih baik jual dulu ya karena ada kemungkinan dia testing area 2000 ya. Lumayan loh dari 2200 ke 2000 kan 10% ya. Jadi jangan sampai lossnya sampai 10% ya atau kalau sudah profit dari bawah hilang profitnya 10% ya. Jadi pasang trading stop dan stop loss. Nanti kalau naik lagi kita kejar lagi ya. Kalau uptrendnya masih lanjut ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk crash, crack atau steel ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini 585 dia sudah akan breakout ya. Jadi sebenarnya sih ini rounding bottom ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk crash ya, sebentar ya. Ini lama saya nggak bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi untuk crash di sini yang sudah punya langsung aja stop lossnya di 550 ya, maksimum di 530. Kalau yang mau buy and weakness sebelumnya saya kasih di area 500-an ya, tapi berhubung dia higher high sudah breakout, kalau mau buy and weakness tunggu di area 530. Artinya kalau dia koreksi di bawah 530, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 530 buy ya. Naik ke atas 550 kita tambah lagi atau buy up ya, seperti itu ya. Kalau misalnya, oh Pak Sunar buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Ini 585 garisnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 585, kita boleh buy ya. Kita jangan terlalu takut, oh Pak Sunar ini ekor panjang ke atas, pasti nanti setelah naik turun lagi nih, lihat sebelumnya turun. Sebelumnya di sini juga sama, dia berusaha rebound gagal dia turun. Memang 585 ini resisten terdekatnya. Tapi kita itu jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu takut resisten, jangan ya. Kalau kita takut-takutan terus ya, terus kapan kita bisa profit? Yang penting itu pasang trading stop dan stop loss ya kalau mau beli ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya, kalau yang mau buy juga ya, itu pasang stop lossnya terdekatnya di area 565 dan 550. Jadi dibagi dua ya. Buy on weakness tetap di 530. Kalau dia naik ke atas 585, buy high sell higher silakan. Naik ke atas 605 tambah lagi, target berikutnya di 640. Kalau naik lagi ya tambah lagi di 655 dan seterusnya ya. Jadi garis-garis ini untuk target price dan juga average up. Kalau dia naik lagi ke atas 640, mau tambah lagi silakan. Target berikutnya masih ada ya. Memang banyak sekali, tapi jangan sampai bingung ya. Kita belinya bertahap aja. Ya. Sebelumnya kan ada yang komentar juga ya. Lupa Sunar kalau average up terus nanti average-nya makin lama makin tinggi. Ya kalau dia berhasil breakout masih naik lagi ya. Kan kalau dia higher high, kan profit kita tambah banyak nilai rupiahnya. Walaupun harga average modalnya lebih tinggi tapi kan masih untung ya. Daripada kalau turun-turun terus kita average down, memang nilai average-nya turun modal kita. Tapi kan
nilai rupiahnya semakin banyak lossnya kalau lagi downtrend ya, apalagi kalau masih turun lagi ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan bilang ini karena komentar sebelumnya ada yang negatif banget sih ya. Dia bilang itu sesat itu yang dikatakan Pak Sunar, masa average up terus. Nah, profitnya kapan gitu ya? Profitnya tambah hilang nanti katanya. Enggak ya, keliru ya. Memang average-nya lebih tinggi tapi kan nilai rupiahnya lebih tinggi ya. Karena jalurnya masih uptrend. Kecuali kalau kita belinya di downtrend ya. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup lah ya. Ini masih cukup bagus. Kalau saya gambarkan formasi rounding bottom ya di sini ya. Sebentar, ini maaf ya agak slow ya koneksinya ya. Kalau saya gambarkan rounding bottom ini dari bottomnya di sini ya. Ini rounding bottom. Kalau yang suka chart pattern ya. Ini saya ukur ketinggiannya kurang lebih kedalamannya ya. Nah ini saya plotkan ke atas. Ya kan? Ini kalau dia breakout ke atas 605, dia masih memungkinkan target ke 750 ke atas ya. Di sini garisnya di 770. 770 itu di area swing high sebelumnya di sini ya. Jadi istilahnya di sini mulai bottoming ya. Seperti itu ya, rounding bottom ya. Jadi jangan salah paham. Oh, rounding bottom itu harusnya di bawah Pak Sunar. Karena sebelumnya saya pernah nonton YouTube ya orang-orang yang katanya ahli ya. Oh, ini bukan rounding bottom. Kalau rounding bottom itu harus di bawah. Belum tentu ya, karena Thomas Bulkowski dia sudah sebutkan. Jangan salah paham dengan arti kata bottom. Rounding bottom itu maksudnya dia itu lengkungannya itu loh, lingkarannya ini ke bawah. Jadi ini rounding bottom seperti ini. Bukan berarti harus di bawah, enggak ya. Kalau rounding top ya dia seperti ini ya, melingkar ke atas, ini rounding top, ini rounding bottom, maksudnya gitu ya. Itu Thomas Bulkowski dia sudah menjelaskan juga di bukunya ya. Jadi kalau dia breakout, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up atau average up ya. Kalau yang mau trading buy high sell high ya seperti itu ya. Atau ini sudah lumayan bagus lah. Selama di atas Fibonacci retracement 1,8% yang saya tarik sebelumnya ya, di atas 500 ya, sebenarnya masih ada potensial ke atas 605 masih ada ya breakout ya. Jadi tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Memang untuk Krakatau Steel ini ya, keras ya. Dia naiknya lama ya. Kalau kita lihat tunggunya di sini sideways-nya juga lama. Ini juga sideways-nya lama di bawah ya. Range-nya lebar ya. Ya mudah-mudahan aja sampai tahun depan dia berhasil naik tinggi sampai ke 800 lebih atau bahkan sampai ke 1000 ke atas ya bisa aja ya seperti itu ya. Karena katanya sih fundamentalnya ada perbaikan, tapi kita ya lihat aja lah nanti ya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk TPIA ya. Jadi TPIA di sini kalau kita perhatikan bentar ya. Memang koneksinya saya agak slow ya di sini ya. Ini dia masih di bawah ya di sini ya. Nah, apakah boleh buy Pak Sunar? Terus terang aja kalau saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing high di sini dan swing low-nya yang di sini sebelumnya ya, itu dia masih strong downtrend ya karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Kalau kita perhatikan sebelumnya dia berusaha breakout ke atas 8.000, dia gagal turun lagi ya. Jadi di sini masih resiko. Kita sih kalau mau buy, saran saya tunggu aja kalau dia naik ke atasnya ini ya. Ini swing high-nya di 7575. Jadi naik ke atas 7575 kita buy itu paling cepat ya. Seharusnya paling amannya ya tunggu di atas 8.000 ya. Enggak ketinggalan kok enggak. Karena TPIA ini ciri khasnya kalau dia turunnya bisa dalam ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini contohnya di sini ya. Turun dia bisa dalam berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Bayangkan aja ini dari high-nya di sini ya dia turun ya. Turunnya sudah dalam ya seperti itu ya. Jadi kita sih jangan takut ketinggalan. Memang sebelumnya dia ada right issue ya seperti itu ya. Mungkin respon dari right issue juga bisa. Saya lupa kapan ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas ya. Saya nggak cek lagi. Intinya ya kalau dia naiknya juga bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan, istilahnya FOMO ya. Wah, Pak Sunar bilang kalau amannya tunggu di atas 8.000. Ya memang benar ya, menurut Fibonacci retracement ini kalau di bawahnya 38,2% dia masih cenderung downtrend primary trendnya. Di sini secondary trendnya aja cenderung sideways ya memangnya. Jadi paling cepat ya kalau mau spekulasi buy, tunggu naik ke atas 7575 buy. Naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7850 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, nyicil nggak apa-apa ya. Yang sudah punya jangan lupa stop loss maksimumnya 6.800 ya. Turun di bawah 6.800 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan bisa turun dalam lagi ke bawahnya. Seperti itu ya. Lebih cukup berikutnya ICBP. ICBP sudah pernah saya bahas ya. Dia uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya untuk ICBP ya. Jadi jangan terlalu takut untuk ICBP ya. Di sini dia istilahnya konsolidasi di atas. Yang sudah punya pasang aja dari stopnya di 9.200 ya.
atau di 9 ribuan ya. Ini garis yang swing high sebelumnya. Eh, saya pakai swing yang di sini aja ya, 9.100 ya. Ini yang trailing stopnya. Balance saya sebutkan di area 8.700 ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya tunggu aja di area sekitar 9.100, 9.000 lah ya. Sebentar, 8.925 aja ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 8.925, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 8.925, kita barusan buy ya. Naik ke atas 9.100 tambah lagi, naik ke atas 9.200 tambah lagi ya. Kalau yang mau buy sekarang Pak Sunar, saya takut ketinggalan. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Stop lossnya di 9.200 dan 9.100. Naik ke atas 9.425 tambah lagi, naik ke atas 9.475 tambah lagi ya. Ada kemungkinan breakout ke atas 9.700 ada ya. Jadi kenaikannya masih memungkinkan ya. Kita jangan terlalu takut. Saya yakin seharusnya sih laporan keuangan kuartal 3 untuk ICBP lumayan bagus ya seperti itu ya. Uh, jadi masih mungkin 9.900 ke atas masih mungkin ya. Bahkan bisa sampai ke atas ini nggak Pak Suntar 10.500? Bisa aja ya. Bisa lagi nggak Pak Suntar bisa sampai ke 12.500 yang di high sih? Ya bisa aja, semua bisa terjadi ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Wah ini candle hijau sudah tinggi, pasti koreksi seperti ini ya. Ya kan seperti itu ya. Ya kalau pasti koreksinya kita nggak akan pernah tahu ya bulanannya ya. Tapi menurut saya ini sih masih cukup bagus ya. Yang penting pasang trailing stop aja dan stop loss, jangan terlalu agresif ya. Kalau kena garis merah ya pasang aja trailing stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi ya kita kejar ya buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya MNCN. MNCN hari ini higher high, tapi kok lesu lagi Pak Sunar. Jangan-jangan sentimen penaikan dari grupnya ya sebelumnya ya naik tinggi ya. Dia koreksi. Sebenarnya sih selama di atas 900 menurut saya ya. MNCN itu masih cukup bagus ya kenaikannya ya seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu optimis juga. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Selama di atas 900 ya masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 900 dan 875. Memang agak jauh ya, fluktuasinya agak jauh ya. Jadi jangan terlalu kaget ya. Naik ke atas 940 sebenarnya saya sarankan tambah lagi ya. Memang benar. Tapi kalau turun lagi ya kan harga di pasar kan saya nggak bisa atur ya. Jadi mau pasang trailing stop ya silakan ya karena dia gagal di atas 940. Tapi menurut saya sih kalau berkaca dari sebelumnya ekornya banyak ke atas ya dia bisa air high. Sebenarnya koreksinya masih cukup wajar selama dia di atas 900 ya. Kalau naik lagi ke atas 960 tambah lagi boleh, naik ke atas 975 tambah lagi boleh ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya memang 2 kali hijau dia ada kemungkinan koreksi ya minggu depannya ya. Kalau saya sih nggak terlalu takut ya. Karena kalau dilihat dari maninya ya, ini hijau ya. Hijaunya apalagi dia sudah lebih tinggi daripada yang sebelumnya ini ya. 1-2 bulan ya. Ini 3 bulan yang lalu ya, ini kurang lebih ya di bulan Juli ya. Nah itu kan hanya di 940 ya. Ini sudah berusaha untuk naik ke atas. Ini kalau dia naik ke atas, kalau kita perhatikan dari sebelumnya, ini naiknya bisa tinggi ya. Bisa sampai ke 1.200 bisa. Tapi nggak pasti kalau sebelumnya naik tinggi, oh kali ini kalau berhasil naik tinggi belum tentu ya. Ya saya hanya istilahnya kalau dari support resistennya ini masih peluang ke sana ya. Apalagi ini sudah mulai bagus ya candlenya. Candle bulanannya sudah mulai bagus walaupun masih cenderungan sideways ya. 940 memang resistennya. Kita jangan terlalu takut-takut juga ya seperti itu. Ya belinya bertahap aja, nyantai aja ya. Ya memang MNCN seperti itu. Ya kadang menyebalkan ya. Oh, ini naik tinggi breakout 900. Besoknya higher high tapi kok lesu lagi Pak Sunar. Besoknya naik lagi tinggi. Koreksi lagi. Ya gitu ya seperti itu ya, seperti di PHP katanya pemberi harapan palsu. Kalau sejauh ini sih saran saya ya fokus di garis-garis yang sudah saya berikan. Memang kecenderungan masih downtrend ya karena primary trendnya kalau dilihat dari sebelumnya ini jalur uptrendnya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Saya belum ganti ini saya ganti aja ya Fibonacci retracementnya saya ganti ke sini ya. Sebelumnya di arah uptrend sekarang saya ganti ke arah downtrendnya ini ya. Mungkin lebih enak lah ya, terlalu jauh ke belakang. Fibonacci retracement 38,2% di area sekitar 985 ya di sini ya. Jadi dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi primary trendnya masih downtrend walaupun ini secondary trendnya sudah mulai uptrend ya. Ya, apalagi di sini minor trendnya dia sideways ya, ada peluang lagi masih naik ya. Belinya bertahap aja jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Naik lagi kita average up ya seperti itu. Kenapa kok nggak langsung Mas Sunar? Ya kan masih secara primary trend dia masih downtrend ya. Jadi santai aja lah ya. Kalau MNCN ini saya percaya kok kalau dia naik dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi jangan terlalu agresif banget sampai pakai margin gitu ya atau ngutang ya, jangan ya. Ya belinya bertahap aja nyantai. Memang pembelian asing di sini lumayan naik tinggi ya. Tapi jangan lihat asingnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Oke berikutnya PP.
Mungkin ada yang kesel banget sama Febri ya, ekornya panjang ke atas, mungkin yang breakout buy high sell higher garisnya sudah diberikan Pak Sunar, naik ke atas sudah 36 buy, ternyata nyangkut sesi satu break ya, ini sesi kedua jalan ya. Dia menguji lagi 236. Apakah bagus Pak Sunar? Ya pasang aja, trailing stop atau stop lossnya sudah saya gambarkan ya, 228 218. Kalau mau buy on retrace ya tunggu lagi di area yang ini ya, sekitar 206an ya di sini ya, yang saya tarik dari sini ya sampai 210 lah ya, atau 212 pakai garis saya ya. Jadi koreksi di bar 212, tunggu kalau dia naik ke atas 212 buy, naik ke atas 218 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang masih sideways tapi dia di jalur uptrendnya masih ada peluang naik. Kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak ya, karena dia volumenya sering timbul tenggelam ya. Ini dua hari dia waktu naik dia volumenya banyak, kemudian tenggelam volumenya ya, seperti itu ya, cenderung nggak liquid, dia cenderung sideways ya. Belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham juga ya yang bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama 8 saham yang sebelumnya silahkan nonton. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like. Kalau ada saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Seperti biasanya juga saya doakan selalu salam sehat selalu ya, damai dan sejahtera selalu semuanya ya. Saya yakin berkatnya akan luar biasa ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin. Terima kasih banyak.